Gerakan boykot terhadap produk-produk pro-Israel mulai meluas di negara-negara Arab. Di Mesir, cabang-cabang jaringan restoran cepat saji barat lainnya mulai sepi. Kita semua tahu konflik antara Palestina dan Israel masih terus berlangsung. Sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina, banyak orang yang setuju dengan adanya aksi boykot produk pro-Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Mulai dari masyarakat Indonesia, influencer, aktivis, bahkan di negara lain pun ikut andil dalam aksi boykot produk pro-Israel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kabar baik di sini, semoga kamu juga ya. Kenalin, aku Cici Meilani, mahasiswi UN Sunan Jati Bandung, semester 4, jurusan Ekonomi Syariah. Kalau ngomongin soal konflik antara Palestina dan juga Israel, pasti udah nggak asing lagi ya, karena konflik ini tuh udah lama banget dan ada aja di berita. Nggak cuma bikin suasana di sana tegang, tapi juga berdampak ke negara-negara lain dan juga organisasi internasional. Ngomongin soal dampaknya, adanya aksi boykot ini tuh berdampak dalam ekonomi internasional maupun ekonomi nasional. Terus apa sih dampak dalam skala ekonomi internasional? Boykot produk yang pro-Israel dampaknya bisa besar banget ke ekonomi internasional. Perusahaan multinasional yang ada hubungannya sama Israel bisa kena imbas. Pendapatan mereka jadi turun, investor juga mulai waspada dan gak mau sembarangan nanam modal di perusahaan-perusahaan yang terkait sama Israel. Misalnya, perusahaan yang diboykot kehilangan banyak pelanggan, penjualan mereka jadi turun drastis, yang akhirnya berpengaruh ke pendapatan dan profit. Buat negara yang produknya diboykot bisa bikin ekonomi mereka jadi goyah. Tapi adanya aksi boykot ini tuh nggak selalu sukses karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Kayak seberapa kuat dukungan dari masyarakat dan seberapa besar perusahaan itu dapat bertahan. Ya, aksi boykot ini bisa jadi senjata ampuh, tapi bisa juga nggak berpengaruh kalau nggak didukung sama banyak orang. Kalau tadi kita udah ngomongin dampak ekonomi dalam skala internasional, terus apa sih dampak ekonomi di Indonesia? Di Indonesia, boykot produk pro-Israel bisa ngaruh ke impor dan ekspor kita. Tapi di sisi lain, ini jadi peluang buat produk lokal ngegantiin produk yang diboykot. Jadi, usaha kecil dan menengah kayak UMKM di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang. Tapi nggak cuma dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Karena udah banyak orang yang ngelakuin aksi boykot produk pro-Israel ini, maka perusahaan-perusahaan yang pro-Israel mereka akan kekurangan pelanggan, sehingga produksinya akan jadi turun drastis. Terus gimana dong nasib orang-orang yang kerja di perusahaan pro-Israel? Mereka bisa jadi mengalami pengurangan gaji, bahkan kena PHK. Tahu nggak sih kalau MUI udah ngeluarin fatwa, yaitu nomor 83 tahun 2023, tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib, sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Nah, dapat yang benang merahnya nih. Dari adanya aksi boykot ini, kita sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina, ini juga bisa ngurangin adanya produksi perusahaan pro-Israel, sehingga mereka produksinya jadi turun drastis. Nah, terus juga kita bisa ngedorong produk lokal di Indonesia seperti UMKM, bisa jadi lebih maju dan berkembang. Terus untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan pro-Israel, menurut pendapat aku, kalau rezeki itu udah ada yang ngatur ya, dan selagi kita ingin dijemput dan berusaha untuk mencari rezeki itu dengan niat yang ikhlas dan tulus, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita. Ya, walaupun kadang-kadang ada rasa pahitnya. Teori ekonomi internasional yang relevan. Teori-teori ekonomi kayak teori perdagangan bebas dan teori keunggulan komparatif bisa ngebantu kita ngeliat dampaknya. Menurut teori perdagangan bebas mengatakan, seharusnya negara-negara bisa berdagang tanpa hambatan biar bisa maksimalin nih efisiensi dan kesejahteraan. Tapi boykot justru jadi hambatan yang mengganggu aliran barang dan jasa. Terus teori keunggulan komparatif juga kena dampaknya. Teori ini bilang kalau negara harus fokus memproduksi barang yang mereka paling ahli dalam memproduksinya. Tapi dengan adanya boykot, negara mungkin harus ubah fokusnya, mengalihkan sumber daya untuk memproduksi barang yang sebelumnya mereka impor. Jadi, boykot bisa merubah dinamika perdagangan antar negara, termasuk juga bagi Indonesia. Aku pribadi pun sangat setuju dengan adanya aksi boykot produk pro-Israel ini, karena dengan adanya aksi ini kita bisa lebih mendorong produk-produk lokal di Indonesia dan bisa berkontribusi
dengan menciptakan perubahan positif secara ekonomi dan sosial. Dengan begitu, mari kita terus lanjutkan perjuangan dengan semangat dan komitmen untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Buat kamu yang ingin berpartisipasi dalam solidaritas untuk Palestina, kamu bisa ngelakuin beberapa hal berikut. Tidak menggunakan produk pro-Israel dan pilih produk lokal sebagai alternatif. Kalau kalian semisal lupa merek yang pro-Israel itu apa aja sih? Nah, kalian bisa cek di situs berikut. Caranya yang pertama, buka laman bdnaASH.com, lalu masukkan nama perusahaan atau merek yang ingin dicari tahu pada kolom pencarian yang tersedia. Lalu klik OK. Nah, situs akan menunjukkan apakah merek tersebut pro-Israel atau tidak. Cara yang kedua yaitu dengan mendukung usaha kecil dan menengah di sekitar kita. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan menyebarkan kesadaran melalui media sosial tentang pentingnya boikot ini. Misalnya dengan membagikan informasi tentang produk yang harus dihindari. Jangan lupa buat share video ini ke teman kamu, keluarga kamu, ataupun siapapun itu. Dengan kamu share video ini, kita bisa saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran mengenai aksi boikot produk pro-Israel ini sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!